Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Mas Nanto selaku dosen pengampu dan kepada teman-teman sekalian. Kami dari kelompok dasar manajemen kelas Komc. Sebelum kami mempresentasikan hasil penelitian proyek UAS kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kayla Natasha. Saya Najwa Ksatria. Saya Renita Fauziana. Saya Nisa Ramadhani. Dan saya Muhammad Rizko Hafiz. Baik, setelah perkenalan, kami akan memasuki presentasi hasil penelitian strategi proyek UAS kami. Baik, saya akan memulai dengan latar belakang dari penelitian kami. Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor logistik dan transportasi. Ketergantungan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi jadi semakin meningkat karena hal itu. Gojek sebagai perusahaan teknologi asal Indonesia menawarkan berbagai layanan seperti pengiriman makanan, paket, dan belanja yang terintegrasi secara online. Setelah sukses di pasar nasional, Gojek mulai berekspansi ke negara-negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Menurut Raid Mika dan Paksi dalam publikasinya tahun 2023. Sementara itu, Toyota yang telah hadir di Indonesia lebih dari 50 tahun melalui kemitraannya dengan Astra International, berhasil menjadi pemimpin pasar otomotif dengan strategi multi-pathway dan filosofi The Toyota Way. Toyota terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, sehingga membantu Toyota sendiri mempertahankan citranya di tengah persaingan yang ketat. Pendekatan ini mencakup efisiensi produksi, kualitas, dan diversifikasi produk menurut menurut Milan Kaur dan kawan-kawan. 2024. Next, boleh. Baik Gojek maupun Toyota menunjukkan bahwa strategi yang tepat memungkinkan perusahaan untuk bersaing di pasar lokal dan global. Gojek terus mengembangkan inovasinya untuk menjangkau pasar internasional, sedangkan Toyota tetap unggul di Indonesia dengan menyesuaikan kebutuhan lokal. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi strategi pemasaran dan operasional Toyota dan Gojek di luar negeri dan juga di Indonesia. Yang kedua, menganalisis bagaimana Toyota dan Gojek menyesuaikan produknya dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, menyarankan pengembangan strategi Toyota untuk mempertahankan posisi di pasar otomotif Indonesia. Dan yang terakhir, mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing Gojek di pasar global. Setelah itu, ada manfaat penelitian. Yang pertama, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai strategi keberhasilan yang diterapkan oleh Gojek dan juga Toyota. Yang kedua, penelitian ini memberikan ide untuk Toyota agar tetap unggul di pasar Indonesia dan sukses pada pasar luar negeri untuk Gojek dengan melalui inovasi produk dan cara kerjasama yang lebih baik. Selanjutnya ada teori dan juga konsep. Menurut Michael Porter, menurut Michael Porter, keunggulan kompetitif dapat dapat dibagi melalui 4 pilar, yaitu faktor condition yang mencakup sumber daya alam, tenaga kerja yang terampil, dan juga infrastruktur dan juga teknologi. Yang kedua ada demand condition yang menggambarkan karakteristik permintaan pasar. Yang ketiga, related and supporting industry yang melibatkan keberadaan industri terkait terkait yang mendukung kinerja industri utama. Dan yang terakhir ada firm strategy, structure, and rivalry yang berkaitan dengan strategi perusahaan, struktur organisasi, dan tingkat persaingan di industri tersebut. Menurut Muiz dan Aisyah, kombinasi keempat pilar ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang keberlanjutan dan persaingan global. Lalu selanjutnya di sini ada pertama itu pemasaran internasional.
di mana pemasaran internasional adalah proses promosi, penjualan, dan distribusi produk atau layanan ke pasar global di pasar global di luar negara asal perusahaan. Proses ini melibatkan penyesuaian strategi dengan memperhatikan perbedaan budaya, ekonomi, politik, dan regulasi di negara tujuan. Tujuannya adalah pertama untuk memperluas pangsa pasar, kedua meningkatkan penjualan, ketiga membangun pengenalan merek secara global. Selanjutnya, strategi pemasaran internasional meliputi perencanaan, penetapan, harga, promosi, dan distribusi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Lalu kedua ada Red Ocean Strategi dan Blue Ocean Strategi. Untuk yang pertama yaitu Red Ocean Strategi. Strategi ini berfokus pada persaingan di pasar yang sudah ada dengan menawarkan produk yang lebih baik atau lebih murah. Dan untuk ciri-cirinya adalah pertama, pasar yang padat dengan kompetisi tinggi. Lalu kedua, perusahaan bersaing untuk merebut pangsa pasar yang terbatas. Dan yang ketiga, melibatkan perang harga, peningkatan kualitas, atau efisiensi operasional. Dan dalam pemasaran internasional, strategi ini cukup menantang karena setiap pasar memiliki karakteristik yang unik. Dan yang kedua ada Blue Ocean Strategi. Strategi ini lebih menekankan penciptaan pasar baru tanpa pesaing. Disebutnya itu dengan laut biru. Tujuannya adalah menciptakan permintaan baru dengan inovasi produk atau layanan yang berbeda. Strategi ini memiliki ciri-ciri antara lain, yang pertama adalah mengurangi tekanan persaingan, yang kedua memungkinkan perusahaan menetapkan aturan main sendiri, dan yang ketiga memberikan nilai baru bagi pelanggan. Dalam konteks internasional, strategi ini membuka peluang besar untuk mengeksplorasi pasar baru atau menciptakan segmen unik. Lalu yang ketiga itu ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis adalah strategi untuk memperluas usaha demi meningkatkan produksi dan penjualan. Cara-cara yang dapat dilakukan ialah satu, membuka cabang baru, dua, menjalin kemitraan atau aliansi strategis, yang ketiga, memasuki pasar baru baik domestik maupun internasional. Dan yang keempat itu ada mengakuisisi perusahaan lain, lalu ada manfaat dari ekspansi bisnis juga, yaitu yang pertama meningkatkan reputasi dan pengenalan merek, dan yang kedua itu menjangkau konsumen baru dan memperluas basis pelanggan, lalu yang ketiga mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Dengan strategi yang tepat, ekspansi bisnis dapat menjadi langkah efektif untuk bertahan di persaingan yang semakin ketat. Selanjutnya, Selanjutnya adalah analisa. Jadi hasil analisa kami menemukan dua, yaitu yang pertama upaya Gojek sebagai perusahaan asli Indonesia agar bisa bersaing di mancanegara. Gojek telah berhasil membuka bisnisnya di Indonesia, maka ia akan membuka lebih banyak lagi di mancanegara. Contoh seperti Thailand, Singapura, dan Vietnam. Tapi Gojek sendiri tuh memiliki tantangan. Contoh itu seperti orang-orang atau masyarakat di Thailand itu lebih memilih menggunakan cara yang lebih tradisional. Contoh itu ketika ingin pergi ke ojek pergi ojek ke pangkalan, maka ia harus mendatangi pangkalannya. Berbeda dengan Gojek. Gojek tuh ingin kita bisa pesan dari rumah. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi Gojek. Karena itu, Gojek tuh berupaya dalam pengembangan platform multisisi yang menghubungkan pedagang dengan pembeli, serta meningkatkan inovasi dalam penawaran di negara-negara lain di Asia Tenggara. Selain itu, Gojek tuh menjalani kemitraan dengan perusahaan lokal untuk memperkuat posisinya, seperti bekerja sama dengan operator taksi di Singapura dan perusahaan transportasi di Vietnam. Gojek juga beradaptasi dengan regulasi setempat dan berusaha memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintahan dengan tujuan serta memanfaatkan dukungan dari pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi ekspansi dan meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Terus yang kedua itu ada upaya Toyota sebagai perusahaan luar negeri agar bisa bersaing di Indonesia. Jadi tuh Toyota tuh telah melakukan berbagai macam upaya untuk menyesuaikan produknya dan strategi pemasaran dengan kebutuhan pasar Indonesia. Contohnya tuh seperti memenuhi kebutuhan selera dan kebutuhan masyarakat kayak mobil keluarga dan juga bahan bakar yang lebih ekonomis. Selain itu juga yaitu Toyota itu memiliki kemitraan dengan PT Astra International untuk memperkuat posisinya itu di pasar Indonesia. Nah,
Dari hasil analisa kami, upaya ekspansi Gojek luar negeri itu menggunakan teori Diamond of National Advantage dari Michael Porter. Gojek memanfaatkan factor condition, relate and supporting industries lokal, sama demand condition. Sama halnya dengan Toyota juga menggunakan factor condition, demand condition, and related supporting industries lokal. Tapi di sini tuh Toyota menggunakan konsep dari competitive advantage dari Michael Porter. Selanjutnya, Selanjutnya adalah kesimpulan. Gojek dan Toyota merupakan contoh sukses perusahaan yang mampu bersaing di pasar lokal dan internasional. Gojek mengadopsi Diamond of National Advantage dengan memanfaatkan teknologi canggih, struktur, organisasi fleksibel, dan kerjasama strategis dengan perusahaan lokal. Gojek berhasil menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat di berbagai negara. Selanjutnya ada Toyota menggunakan competitive advantage melalui inovasi kendaraan ramah lingkungan, hemat bahan bakar, dan kemitraan strategis dengan PT Astra International. Toyota juga mendukung efisien produksi dan keberlanjutan di pasar Indonesia. Selanjutnya ada saran. Saran dari Gojek adalah terus berinovasi dengan fitur baru seperti memperluas integrasi GoPay lintas negara, memperkenalkan fitur negosiasi tarif untuk fleksibilitas pelanggan dan keadilan bagi pengemudi. Saran untuk Toyota adalah fokus pada kendaraan listrik dan hybrid yang hemat bahan bakar dan terjangkau. Kedua adalah libatkan tenaga ahli lokal untuk inovasi sesuai kebutuhan Indonesia. Selanjutnya ada manfaat aplikasi mobile untuk layanan pembelian dan servis kendaraan. Terus selanjutnya ada tingkatan layanan bengkel dan dukungan pendidikan teknologi otomotif untuk menciptakan tenaga kerja berkualitas. Kedua perusahaan tersebut perlu terus beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Baik, selesai sudah presentasi singkat kami dari hasil penelitian proyek UAS kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Santo selaku dosen pengampu mata kuliah dasar manajemen. Terima kasih. Selamat malam dan terima kasih.